billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah, Bapak Ibu terutama jamaah bisa hadir di rumah Allah yang sangat mega ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan rizki, dan menjadi hamba-hamba Allah yang punya titel beriman dan bertakwa dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, mohon izin ini mudah-mudahan jadi budaya positif ya. Kalau berjamaahnya sudah bagus, Bapak Ibu ikut berjamaah. Tapi ingat, pengajian ini tidak kalah dengan berjamaah. Bahkan kalau diambil hukumnya, berjamaah itu hukumnya sunat muakkad, sedangkan tolab ilmu atau ceramah atau kajian atau apapun namanya itu hukumnya fardu ain. Berdasarkan hadis Nabi, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kemudian hadis lain mengatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Sekarang Cina sudah banyak di Indonesia, kita nggak usah pergi ke Cina. Tinggal bagaimana sekarang kita membudayakan supaya kita senang ke masjid itu bukan hanya berjamaah, tapi kita juga biasa menyimak ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para asatidz, para kiai dan para ulama. Baik Bapak Ibu, saya singkat saja. Di dalam kitab Majmu'atut Tauhid ditulis oleh Syekh Abdul Wahab An-Najdi, halaman 11 jilid pertama dijelaskan, al-wajib ala kulli muslimin wa muslimatin ayata'alama salasata usulin. Bapak Ibu, kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui 3 faktor dalam beragama ini. Faktor yang pertama yang harus kita ketahui dan kita pahami adalah al-ula ma'rifatu rabbih. Kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini, bagaimana mungkin kita akan menambah ketakwaan, keimanan, ketulusan, keikhlasan dalam beribadah kalau kita tidak mengenal Allah? Kalau hanya kata orang saja. Mengenal Allah itu Bapak Ibu itu wajib. Bahkan di dalam kitab itu disebutkan Tuhan kita Allah ini adalah Tuhan yang sangat unik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan unik? Tuhan Allah ini beda dengan Tuhan yang lain. Misalnya dari segi lafaz saja, lihat ini ada tulisan ini. Allah itu ingin disebut Allah. Kita nggak boleh membiasakan Tuhan gitu. Sebab kalau Allah diwirid akan Allah. Tapi kalau Tuhan diwirid jadi hantu nanti. Tuhan tuh jadi. Nah, makanya kita kalau misalnya mendoakan siapapun ucapkan Allah. Termasuk juga orang yang sakit, orang yang mau meninggal sekalipun kita bimbing Allah. Nah, jadi Allah itu ingin disebut Allah. Misalnya ada di Quran surat As-Sajdah ayat 60 Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Kata Allah, orang-orang yang beriman yang menyebut bahwa Rabbunallah, bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu kemudian istiqomah, itu oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut akan dikasih reward. Dikasih pahala. Apa pahalanya? Setiap hari, setiap saat turun rahmat Allah, turun maghfirah Allah, turun ampunan Allah, turun keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu ya. Saya dulu pernah pesantren di Garut, di Tasik, di Cirebon. Guru-guru saya itu para ulama, para kiai, nggak ada yang jadi pegawai negeri, nggak punya gaji, nggak punya honor, tapi hidupnya melimpah, hidupnya barokah. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Ya, saya dulu pernah pesantren di Limbangan. Mama Aceng dulu di Limbangan, beliau nggak punya gaji, tapi ya Allah sawahnya hektaran, tanahnya hektaran, empangnya, balongnya juga hektaran, kebun jeruknya hektaran, luar biasa. Kenapa? Karena kenal dengan yang maha kuasa, yang punya rizki. Saya ingat waktu ngaji di Tasikmalaya, saya waktu ngaji di Abah Anom di Pager Ageng. Bah Anom, mungkin di sini ada yang kenal Bah Anom ya. Saya tanya kepada beliau, Abah, kalau bahasa Indonesia nih, waktu itu saya nanya bahasa Sunda, Bah, kenapa Abah
nggak punya gaji, nggak punya honor, nggak pernah karya, nggak pernah kerja kayak saya kesana kemari lari-lari nyari duit. Kok abah begitu santai, uangnya banyak, barokah, relatif nikmat hidup ini? Apa rahasianya, bah? Waktu itu Bah Anom menjawab, kalau kamu ingin berkah rizki, ingin gampang rizki, ingin mudah hidup, kata Bah Anom, hayo harus dekat dengan yang punya rizki. Wah, ini jawaban saya sampai gemetar itu menjawab jawaban Bah Anom itu. Kalau kita ingin berkah hidup Bapak Ibu, hayo kita kenal dengan yang maha kuasa, dengan yang punya rizki. Yang punya rizki itu bukan majikan kita, bukan Bapak Presiden, bukan Bapak Gubernur. Yang punya rizki Allah. Coba lihat di Quran itu surat Al-Maidah kalau nggak salah. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah aku ciptakan seluruh makhluk ini di muka bumi ini, baik yang terasa atau yang tidak, baik yang kelihatan atau yang tidak. Akulah yang memberikan rizki, kata Allah. Aku yang memberikan rizki. Coba lihat. Nah, ini ketika kita kadang-kadang sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi tidak kenal dengan Allah. Maaf, saya pernah ditanya waktu ngaji di Cileunyi di Pesantren Al-Jawami. Ada ibu-ibu bersoloroh, Ustadz, kenapa ya ibu? Dia bilang ibu, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi susah terus, utang banyak, gak pernah lunas. Kenapa ya? Jadi bingung ibu ini tuh, sholatnya rajin tapi utang tuh lunas-lunas. Apa masalahnya ini? Ada masalah apa ya? Tolong Ustaznya. Kata saya tuh, ibu nggak dekat dengan Allah, sholatnya cuma sholat-sholatan. Kenapa? Ibadah itu Bapak Ibu ya, sholat harus dengan ilmu, zakat dengan ilmu, berjamaah dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tuh kan, ini kata orang Jawa Barat nih, ajengan. Saha jalma beramal teu jeung elmuna, maka eta amalna teu ditarima. Ayo bareng biar kita mendapatkan ilmu nih. Wa kullu man, ayo sasarangan Bapak Ibu mangga. Bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Terjemah dengan bahasa Jawa Barat. Saha jalma beramal teu jeung elmuna, maka eta amalna teu ditarima. Nah, itu ajengannya. Nah, ini ibu-ibu terutama mungkin ada yang dari Bandung, dari Karawang, dari Bekasi atau dari luar Jawa Barat. Punten Bapak Ibu ya. Ibu-ibu terutama datang ke Al-Jabar jangan niat untuk apa ya? Wisata. Jangan niat untuk selfiean, tidak akan dapat pahala. Niatnya apa? Bapak Ibu yang dari Cirebon, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari dari Sumatera sekalipun, niatnya untuk mencari ilmu. Kalau niat mencari ilmu dapat pahala. Jangan begini, wisata sambil dengar ceramah, jangan begitu. Yang benar itu dengerin ceramah sambil wisata. Kalau wisata sambil ceramah hanya setengah pahalanya. Tapi kalau niatnya dari rumah ingin mencari ilmu ke Masjid Al-Jabar, karena di Al-Jabar ini setiap waktu subuh, waktu zuhur ada pengajian, ada kajian, ada ceramah agama, maka Bapak Ibu dapat satu pahala ditambah dengan wisata, selfiean. Wah, jadi dua keuntungan itu. Luar biasa. Ini ya, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagaimana cara niatnya? Kalau niatnya misalnya datang ke Al-Jabar hanya untuk melihat-lihat, tidak dapat pahala. Tapi kalau datangnya Bapak Ibu datang ke Al-Jabar untuk ngaji, pasti dapat pahala dan bisa ngejo. Ya, jangan orang yang rajin ngaji pasti gampang ngejo. Tapi orang yang tukang ngejo pasti hese ngaji. Belet gitu. Nah, inilah saya orang pesantren, jadi mohon maaf ini campur-campur aja. Nah, kita kembali kepada Allah Bapak Ibu. Allah nih Allah. Allah itu ternyata itu punya nama 9. Saya dulu di pesantren pernah nanya ke kiai saya, "Mama, nah hanya Allah bat naminatnya salapan." Kiai saya cuma menjawab, "Ya, 9 itu kan cenah Asmaul Husna." Hanya itu saja. Itu juga nggak salah. Saya gali. Oh, begini Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu, kenapa Allah namanya 99 atau kata kuncinya 9?
Karena nama 9 ini, angka 9 itu angka ajaib yang tidak dimiliki oleh angka lain. Misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak punya kecuali angka 9. Ayo kita lihat. Ini ngaji nih. Ini ngaji nih, kajiannya. Bukan ceramah yang ecek-ecek, bukan. 9 dikalikan berapapun akan hasilnya 9. Itulah Asmaul Husna. Maka ada riwayat dari Nabi, kata Nabi, man ahsa Asmaul Husna dakhalal jannah bi ghairi hisab. Siapa yang memelihara Asmaul Husna sampai dia mati, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Oh, ini Asmaul Husna. Wallahu la ilaha illa rahmanur rahim al malikul qudusus salamul mu'minul, dan seterusnya. Nah, jadi orang yang rajin baca Asmaul Husna, karena itu nama Allah, dia akan dijamin oleh Allah ahli surga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Itu satu ya. Nah, angka 9 dikalikan berapa? Akan 9 hasilnya, jangan. Coba lihat ya. 9 kali 1 9. 9 kali 2 berapa? Ayo, 9 kali 2 berapa? 18. Kalau ditulis berarti 1 dengan 8 ya. Coba, kalau 1 dengan 8 dijumlah berapa? 9. Sekarang 9 kali 3 berapa? 27. Ayo ditulis. 27 nulisnya 2 dengan 7. Dijumlah 9. 9 kali 4? 9 kali 4? 36. Ditulis 3 dengan 6. Dijumlah terus sampai mati, sampai beres. 9 dikalikan berapapun akan hasilnya 9. Kenapa? Karena 9 itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, memberi kita telinga dan mata, pun kaki dan tangan anggota sekalian, pun akal pikiran pemberian Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur atas kenikmatan kepada kami. Ya Allah yang penyayang, nikmatnya tak terbilang. Syukurilah kita kepada Tuhan, marilah bersembahyang. Syukurilah kita kepada Tuhan, marilah bersembahyang. Ya Allahu Akbar. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih diberikan hidup oleh Allah ya. Saudara-saudara kita ke tahun kemarin sing geletuk ngarantunkeun marawatnya. Urang mah alhamdulillah sok sanajan hirup loba hutang oke alhamdulillah ya. Ya, ini Bapak Ibu mungkin ada yang punya setoran mobil ya belum lunas ya. Mungkin ada yang setoran apa itu rumah belum lunas, ada yang setoran apa itu motor belum lunas. Masih untung. Kenapa? Masih hidup. Masih hidup. Ayo kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, pengajian. Insya Allah kita akan husnul khotimah. Amin. Oke, kita teruskan. Masih ada waktu nih 10 menit lagi lah. Saya biasanya ceramah itu paling sebentar 1 jam ya. Ini karena ini kultum ya. Lah, jangan lama-lama daripada nanti ibu-ibunya bosan. Ya. Tapi insya Allah tidak akan bosan kalau niatnya ngaji ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala punya angka 9 membuat aturan. Kepada siapa? Kepada hambanya yang punya potensi 9. Maka ajaran Islam itu tidak akan pernah melenceng dari kehidupan manusia. Contoh nih Bapak Ibu ya. Misalnya puasa. Saya belum pernah dengar ajengan ada orang gara-gara puasa mati. Ada enggak? Enggak ada. Ya Allah ya Rabbi. Kalau ada orang misalnya enggak puasa takut mati, itu orang gendeng gitu. Tidak ada. Justru kata Nabi, sumu tasihu. Punten itu, terutama ibu-ibu yang suka punya penyakit mah, lambung. Ayo, rajin puasa. Sumu tasihu. Sumu itu fi'il amar ya, kata dari kata soma yasumu sauman fahuwa shaimun wa zaka masumun. Suma, sumu, sumi, suma, sumna, sumana, sumani, sumuna, simani, sumani, sumnani, suman, sumun, sumin, sumu, kata Nabi. Puasa kalian, ayo puasa. Kenapa? Tasihu. Orang yang rajin puasa pasti sehat. Nah itu jadi inilah ajaran Islam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ajaran Islam diberikan kepada makhluknya yang pilihan Allah itu manusia yang punya potensi 9. Mana? Lihat. Nih kita punya 2 mata. Itu potensi ini 2 mata. Tambah lagi kita punya 2 hidung, lubang hidung. Udah 4 tuh. Tambah lagi kita juga punya 2 lubang telinga. Udah 6. Tambah lagi lubang lisan, mulut. Jadi berapa itu?
7. Nanti oleh Bapak Ibu hitung di rumah masing-masing ke bawah, pasti jumlahnya 9. Pasti jumlahnya 9. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya pas datang ke rumah dihitung kurang 9 misalnya, nanti ketemu lagi saya, tanya ke saya nanti ke sini, insya Allah nanti saya jawab. Pasti ada masalah itu. Satu saja oleh Allah dicabut, maaf, misalnya dicabut matanya satu misalnya, naudzubillah, itu akan bermasalah dan menjadi fatal itu. Itulah Bapak Ibu, makanya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang punya nama 99, kemudian membuat aturan kepada manusia yang punya potensi 9. Itulah makanya sampai kiamat ajaran Islam tidak akan pernah basi. Nih, kita lihat di YouTube ya. Di Amerika nih, maaf ya, di Amerika ada 2 dokter. Kemudian menangani pasien ibu-ibu 2 ya, melahirkannya itu sama, Pak. Bingung si dokter ini. Apa? Kenapa? Karena si ibu ini rebutan. Kata ibu si A bahwa bayinya laki-laki. Kata ibu si B bayinya laki-laki. Dokter bingung. Dokter bingung untuk menentukan ini si bayi ini mana ibunya. Nah, akhirnya dilakukanlah tes DNA. Ini di Amerika nih ya. Setelah dilakukan tes DNA masih bingung juga, bahkan semakin bingung dokter. Nggak bisa menentukan ini mana ini si bayi ini mana ibunya. Gitu. Bingung. Cuman beda sedikit saja. Nah, akhirnya karena di Amerika sudah banyak muslim, Pak, sudah banyak ustaz, dipanggillah ustaz Bapak Ibu ya, dipanggil. Untuk apa? Untuk menentukan si bayi ini ibunya yang mana. Karena bayi itu lahir ada bayi laki 1, bayi perempuan 1. Maka ustaz lah dipanggil ustaz. Kata ustaz, dites katanya. Ya tentu ustaznya bukan tes DNA, tes apa? Tes ASI. Nah, dites ASInya, Pak. Diteslah ibu yang pertama, ibu yang A itu. Ternyata pas dites asinya banyak, asinya subur. Sedangkan ibu yang kedua, ibu B, pas dites asinya kurang sedikit. Maka kata ustadz, dia mengatakan, saya yakin yang asinya banyak ibu ini yaitu punya bayinya laki-laki. Sedangkan ibu yang bayinya sedikit, maaf, yang asinya sedikit, berarti ibu putranya ini yang bayi perempuan. Kemudian kata dokter, berdasarkan apa itu Ustaz? Saya berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Wah, ini hebatnya Islam ini, Pak. Makanya di Amerika, di Italia, di Rusia, termasuk juga di Jerman, setiap hari banyak yang masuk Islam, Pak. Kenapa? Karena Islam itu agama benar, sesuai dengan nalar dan logika kecerdasan manusia. Nah, kemudian apa Bapak Ibu? Setelah dibuktikan ternyata benar di Quran begini, Pak. Nanti oleh Ibu Bapak dibaca di rumah Quran surat 4 ayat 11. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayin, kata Allah. Memang anak laki-laki itu Bapak Ibu sejak di kandungan dan begitu lahir oleh Allah sudah dikasih bekal. Apa bekalnya? Asinya subur. Ini maaf, ini kalau ada waktu bisa tanya jawab ini ya. Asinya subur. Kenapa? Anak laki-laki itu oleh Allah diberikan asinya subur. Makanya jangan kaget kalau anak laki-laki sok beki nyusu. Udah ngalah ka bapakna. Sok tarusin ke ibu-ibu. Ya saya juga punya anak atuh. Anak saya pertama perempuan, asi istri saya biasa. Nah, begitu anak saya lahir yang kedua, anak laki-laki, asinya banyak. Ya Allah, itulah mislu hazil unsayain. Dan itu kemudian Bapak Ibu diterimalah pendapat Ustadz ini, ternyata benar bahwa kata si pengakuan si ibu yang pertama betul katanya, saya akui karena anak saya yang pertama laki-laki dan ketika anak saya laki-laki asi saya banyak, sementara anak saya yang sedang perempuan asinya kurang. Nah, inilah Islam. Inilah Islam Bapak Ibu, ajaran Islam sampai kiamat tidak akan pernah melenceng dari kehidupan manusia. Kalau kita sadar itulah Islam. Yuk Bapak Ibu kita akhiri dengan membaca sholat bareng-bareng. Mudah-mudahan kita barokah ya, kita panjang umur semuanya nih. Yang dari Banjar, dari Bandung, dari Surabaya, mungkin dari Sumatera datang kemari ya. Niati ngaji ya, karena ini setiap waktu ada pengajian. Ngaji plus wisata. Jangan wisata plus ngaji, tidak akan dapat pahala. Tapi kalau ngaji plus wisata dapat pahala, juga dapat hiburan. Itu kira-kira ya. Kalau manusia itu tidak lepas dari hiburan. Yuk kita baca sholat bersama-sama, sholat asyifa, agar kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Nah, ini terakhir nih Bapak Ibu misalnya nanya ke saya, kenapa sih harus baca sholawat? Dengarkan nih sebelum pulang. Kata Nabi, wahai para sahabat, maukah kalian menjadi keluarga aku? Sampai diulang-ulang, wahai para sahabat, maukah kalian menjadi keluarga aku? Mendengar begitu sahabat langsung
angkat tangan, mau ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian bukan keluarga aku. Kalian bukan keluarga aku, tapi kalian adalah sahabat-sahabat aku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu keluarga engkau siapa ya Rasul? Keluarga anda siapa ya Rasul? Kata Rasulullah, keluarga aku adalah orang yang hidup di zaman akhir. Orang yang hidup di zaman akhir. Mereka tidak pernah ketemu aku. Mereka tidak pernah sholat dengan aku. Mereka tidak pernah berjamaah dengan aku. Mereka juga tidak pernah ngaji dengan aku. Tapi mereka istiqomah sering menyebut-nyebut aku. Nah, ini ajengan, ya. Tapi mereka, kata Nabi, sering menyebut-nyebut aku. Kalau menyebut Nabi masa begini, Muhammad. Itu sopan pisan. Coba kita dipakai syair, mengikuti Al-Qur'anul Karim, ada bayati, ada soba, ada hijaz, ada nahawan, ada jawabul jawab. Ayo, supaya apa? Enak didengar, jadi pahala. Ayo kita baca. Ya, jadi orang yang menyebut-nyebut Nabi dengan sholawat itu memang agar kita menjadi keluarga Nabi. Kalau sudah jadi keluarga Nabi, jangankan enggak minta pun dikasih. Kenapa? Karena sudah masuk ke Allahumma sholli, ayo sareng Pak Bapak Ibu, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita menjadi keluarga Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Maka sasarangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu, nanti niatan dari rumah masing-masing, kalau hari Ahad ya, kalau hari apapun datang ke Bandung, niati ngaji ya Bu ya, niati ngaji. Karena di masjid kita ini setiap hari ada kultum atau ada ceramah duhur, asar, maghrib, subuh dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita, kata Nabi, siapa yang hadir saatan di tempat majelis ilmu, maka itu lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ya. Tolong nih dicatat Bapak Ibu ya supaya tidak lupanya. Siapa yang hadir di majelis ilmu saatan, kata Nabi, 1 saat saja, enggak usah 1 jam, 1 saat saja, maka kata Nabi lebih utama dibandingkan dengan sholat sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat itu kira seberapa jam aja kan? Seberapa jam kira-kira 1000 rakaat? Wah, semalka hitung. Nah, ini mah hanya hadir beberapa menit itu oleh Nabi, nanti Allah SWT akan memberikan pahala. Ya, jadi orang yang rajin pengajian saatan bisa 10 menit, bisa 12 menit, bisa 30 menit. Itu nilainya dalam pandangan Allah dan Rasulnya lebih utama dibandingkan dengan sholat sunat 1000 rakaat. Luar biasa betapa mulianya orang yang rajin mengaji dan orang yang suka mendengarkan dan menyimak ceramah-ceramah agama. Itu saja Bapak Ibu, Ibu terutama kalau nanti ingin ketemu dengan saya sehari-hari ada di Masjid Raya Bandung Bu. Saya pengurus Masjid Raya Bandung di alun-alun. Nama saya Zainal dan saya sehari-hari di kampus Bandung, di kampus Unpas ya, dekat Ulpi. Terus sehari-hari saya pulang dari Unpas, nggak langsung pulang ke rumah tapi ke Masjid Raya, karena saya juga pengurus di Masjid Raya. Terus kalau nggak ada Masjid Raya, saya juga ada di PWNU Jabar, karena saya setiap hari Senin dan Selasa ngajar kitab kuning di sana, kitab gundul.
Kalau di sini kitab Jabrig, ya. Di sana kitab gunung. Kalau di sini kasih kitab gunung, ajengan bubar kabeh. Kalau di sini diajar apa itu paleap ulu paklan, bubar naon cenah teh harti. Nah, saya kalau di NU dan di Masjid Raya ngaji kitab gundul, ya. Kalau di sini ngaji kitab Jabrig. Insya Allah antara gundul dan Jabrig, kalau niatnya karena Allah, dua-duanya insya Allah ahli surga. Amin. Itu saja, yuk kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa barik arzaqana wa thabit imanana wa nawir qulubana wa hasil maqasidana bi maqasid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa rasulikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Tawakkalna ala Allah wa ilaihil masir. Nasrun minallah fatul qarib wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.